Pagi menjelang siang hari ini. Sebelumnya, saya juga mengucapkan salam dari Bapak Ruhman Basori, selaku Ketua Project Management Unit dari Program Beasiswa Indonesia Bangkit, dan juga Bapak Sekretaris Program Management Unit dan Bapak Abdul Fakih dan pastinya seluruh tim yang bertugas. Hari ini di hari Jumat di tanggal 6 Oktober 2023 ini menjadi pertemuan awal pertama kita dengan hampir semua peserta dari program pendidikan jarak jauh PAI yang dilaksanakan di Syekh Nurjati Cirebon. Nah, saya nanti akan menjelaskan beberapa hal teknis yang dimulai dari ada beberapa informasi yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan. Yang kedua juga nanti saya juga akan dibantu oleh Bapak Muhammad Ali, dan alhamdulillah insya Allah tadi Bapak Muhammad Ali sudah join, dan beberapa teman dari PJJPI seperti Pak Slamet dan yang lainnya. Kita juga join, akan Mas Tito. beberapa hal dan teknis. Yang pastinya adalah saya juga mengharapkan Bapak Ibu yang hari ini hadir untuk juga menginformasikan teman-teman yang lain yang mungkin belum hadir, untuk memastikan mereka bisa menyampaikan dan juga mereka bisa mendapatkan informasi yang nanti akan banyak kita diskusikan pada pagi hari ini. Tapi kalau dibilang sebenarnya acara ini apa, ini bagian dari awal silaturahmi kita Bapak Ibu. Yang ingin saya pastikan, kita ingin berkenalan secara virtual terlebih dahulu, bersilaturahmi dengan Bapak Ibu, memastikan Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan juga nantinya kita akan menginformasikan beberapa hal yang kaitannya dengan teknis dan juga berkaitan dengan proses-proses lain seperti halnya juga format belajar, teknis perkuliahan, dan lain sebagainya. Sebelum nantinya saya melanjutkan, sepertinya saya melihat Bapak Muhammad Ali selaku penanggung jawab program pendidikan jarak jauh dari kampus Syekh Nurjati Cirebon sudah join. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tito, Oke, gimana Pak kabar? Ali, mungkin sebelum nanti saya informasikan lebih lanjut seputar informasi teknis program PJJPI ini, Pak Ali berkenan untuk menyampaikan sambutan dulu Bapak atas nama panitia penyelenggara dari kampus. Boleh. Pada Langsung ini. Pak Ali, Pak Muhammad Ali, saya persilakan. Oke, terima kasih banyak Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad bi angkulli sahabati ajmain. Amin. Yang saya banggakan dan saya hormati Pak Direktur Prof. Inung, yang saya banggakan dan saya hormati Pak Ruhman Basori Kasubdit, Pak Dr. Fakih Kasubdit, Mas Tito dan tim PMU atau LPDP Kemenag RI yang sangat luar biasa. Tentunya ini merupakan hal yang penting ya dan urgent di pertemuan kali ini. Pertama, tentunya kita patut panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat yang Allah berikan tak terhingga kepada kita semua sehingga kita bisa melakukan tatap maya di siang kali ini ya, di Jumat penuh berkah. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah Pak. Ya, hari Senin jangan sampai ada yang tidak masuk. Kita dulu, karena besok hari Senin. Itu dulu ya yang masuk ya. Alhamdulillah tim PJJPAI serta rektor, Pak Dekan, para wadek dan semua tim di PJJPAI telah melakukan
atau aktivitas yang pertama setelah kami mendapatkan data mahasiswa dari Kementerian Agama, kami melakukan dan registrasi ulang bagi mahasiswa. Untuk saat ini mahasiswa yang orang yang belum ya, 8 orang yang belum registrasi ulang. Jadi kalau nanti 8 orang sudah mudah-mudahan jelas, Pak. Dalam minggu ini bisa melakukan registrasi ulang. Mohon maaf Bapak, suaranya putus-putus. Sebenarnya Ali suaranya putus-putus, Pak. hari Jelas suaranya, Pak. ini sudah mulai di semester 1 ya. Kalau semester yang lain itu sudah mulai 3 minggu yang lalu. Oke, suara saya masuk. Teman-teman tim PMU. Pak Dito dan teman-teman mahasiswa, suara saya masuk. Agak putus-putus Masuk Pak. Pak, tapi putus-putus. Putus-putus, Pak. Masuk tapi putus-putus. Ini masih putus-putus. Putus-putus Pak, Ini putus-putus saya kayaknya gunakan sinyalnya. putus-putus. Apa namanya? Sudah jelas, Pak. Kalau ini sudah jelas, Pak. Sudah jelas, ini sudah jelas. Suara saya jelas. Sudah jelas. Lanjut, Pak. Terima kasih teman-teman semua. Ya, untuk perkuliahan sebenarnya untuk semester 1 Suaranya hilang Pak. Ulang lagi, Pak. Maaf Pak, suaranya lagi, dulu Pak. Pak. Mohon maaf Pak, suaranya hilang Pak. Suaranya nggak ada. Suaranya hilang Pak. ini tolong admin saya gunakan atas nama Mas Jaki ya, atas nama Zaki Avani, tolong nanti jangan di mute, jangan di mute ya. Karena atas nama Zaki Yavani di sini PJJ, minta tolong jangan di mute karena saya pakai mute lagi sama admin. Jadi saya pakai atas nama Zaki Yavani ya ininya. Jadi tolong karena tadi di handphone putus-putus, jadi saya gunakan ini. Oke, saya langsung saya jelaskan kembali bahwa mahasiswa yang sudah melakukan registrasi itu dari 1.154 hanya 8 orang yang belum melakukan registrasi. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa melakukan registrasi di minggu ini sehingga bisa masuk ke kelas. Untuk pembagian kelas kami sudah membagikan ya sampai kelas A1 sampai A30. Dan jadi nanti tinggal mengikuti perkuliahan di sistem portal akademik atau di LMS kami ya. Semua tugas-tugas dan kegiatan sinkronus nanti kita akan lihat di portal akademik atau di LMS kami. Jadi tolong kemarin kita sudah melakukan pelatihan penggunaan portal akademik. Mahasiswa juga bisa buka tutorialnya ya, tutorial portal akademik di link PJJ PAI. Jadi kalau lupa atau tidak tahu bisa lihat link videonya ya. Bisa lihat link videonya. Yang kedua, juga ada panduan manual PDF yang bisa di-download ketika teman-teman mahasiswa semua sudah masuk di portal akademik ya. Karena di portal akademik ada dua sisi, yakni berkaitan dengan manajemen, yakni akademik, di situ ada presensi dan penilaian dan yang lainnya. Sedangkan kalau untuk di perkuliahan di LMS, yakni menggunakan kelas virtual ya. Kelas virtual. Jadi jangan sampai teman-teman mahasiswa itu salah memahami ya. Jadi nanti tolong betul-betul dibaca LMS-nya. Kalau tidak paham bisa tanya ke kami langsung atau ke help desk kami atau bisa tanya ke senior ya, teman sejawat. Jadi saya sudah membuat
menginstruksikan kepada himpunan mahasiswa jurusan PJJ PAI itu ada koordinator wilayah ya, koordinator wilayah Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DIY, Sulawesi, NTT, NTB, Bali. Jadi silakan bergabung ya, Jawa Tengah. Silakan gabung di masing-masing koordinator wilayah atau gabung di HMJ-nya. Sehingga informasi-informasi itu akan detail didapat. Lalu ada IG ya, ada IG dan ada Telegram yang bisa diakses oleh teman-teman mahasiswa semua. Teman-teman mahasiswa semua tolong nanti bisa lihat medsos kami, bisa melihat website kami karena semua informasi ada di situ. Nanti kalau mau membuat surat cuti kuliah atau izin kuliah atau dan lain sebagainya itu bisa menggunakan e-surat ya. Nanti ada form yang akan kami bagikan, bisa juga langsung ke portal akademik ya, di portal akademik ini. Model perkuliahannya itu yakni 4 kali kegiatan sinkronus atau tatap maya ya. Jadi biasanya di awal, lalu sebelum UTS, setelah UTS, dan sebelum UAS. Itu juga bisa dikondisikan ketika dosen atau teman-teman mahasiswa misal ada kesibukan ya. Kami sudah memformat antara jadwal WIB dengan WITA dan WIT ya. Jadi untuk wilayah Papua tetap bisa mengikuti sebelum jam maghrib ya, belum maghrib. Jadi tetap kami membuat format jadwal sesuai dengan itu ya. Jadi ini model perkuliahan, saya ulangi lagi 4 kali sinkronus atau tatap maya, lalu kegiatan asinkronus. Kegiatan asinkronus 10 kali ya, ada penugasan. Jadi itu penjelasan dari kami. Hal-hal yang terpenting di sini adalah yang pertama itu nanti teman-teman semua karena kelas sudah dibagi ya, akun juga sudah punya masing-masing, yakni kami sudah kasihkan akun untuk LMS-nya. Jadi tolong akunnya tidak boleh dikasihkan ke temannya yang lain, gitu ya. Karena akun itu bersifat rahasia, gitu ya. Jadi akun untuk masuk di LMS atau portal akademik jangan dikasihkan ke yang lainnya, gitu ya. Ini sangat penting sekali, gitu. Nanti untuk evaluasi, kami biasanya akan melakukan evaluasi baik itu untuk mahasiswa ataupun dosen ataupun manajemen ya. Jadi dalam 1 semester biasanya ada 4 kali evaluasi. Karena ini program awal, maka kami harus selalu melakukan evaluasi, baik itu melalui Zoom ataupun melalui Google Form atau survei ya. Survei. Maka nanti teman-teman semua tolong bisa mengisi survei yang akan dibagikan nanti ketika sudah 3 kali pertemuan, maka kami akan membagikan via Google Form tersebut ya untuk mengisi apa yang menjadi kendala, lalu dosennya gimana, fasilitas LMS-nya gimana, lalu materinya sesuai tidak dengan RPS dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi silahkan nanti mahasiswa memberikan komentar. Untuk beasiswa nanti mungkin tim pusat yang akan menjelaskan, tetapi nanti tolong untuk masalah beasiswa teman-teman semua karena beasiswa itu nanti yang akan memproses datanya di kampus mengajukan ke PMU Kementerian Agama ya atau LPDP, baru setelah itu akan diverifikasi di pusat, diajukan ke Kemenq, baru nanti kalau sudah di ACC akan ditransfer ke rekening semua mahasiswa ya. Jadi dana itu tidak ada di kampus, yang ada di kampus adalah kampus dikasih langsung UKT atau SPP dari mahasiswa. Kalau living cost, uang buku dan lain sebagainya langsung ke rekening mahasiswa ya.
langsung ke rekening mahasiswa. Jadi transfernya langsung. Jadi tolong nanti jika ada keterlambatan jangan mengadu ke tim LPDP di websitenya. Tolong konfirmasi dulu ke tim PJJ atau tim PMU ya, sehingga kami akan berkoordinasi dengan tim Kementerian Agama sejauh mana proses itu sudah berlangsung ya. Jangan sampai langsung protes ke Kementerian Keuangan. Jadi saya sebagai ketua jurusan PJJ PAI menghimbau kepada seluruh mahasiswa tolong nanti jaga etika ketika berkomunikasi berbasis digital ya, atau medsos, karena ini sangat penting sekali, itu sangat penting sekali. Itu merupakan patron kita karena Pak Dirjen sama Pak Direktur tidak menyukai mahasiswa yang tidak memiliki adab atau tata krama. Maka dari itu tolong nanti untuk menyalurkan informasi-informasi yang tidak bagus, tolong komunikasi ke kami ya, ke kami dulu, ke ketua jurusan, ada sekretaris, ada staf kami di sini, ada Mas Slamet, ada Mas Sehu, dan ada Mas Fikri ya, ada 5 orang. Jadi jangan sampai ada kesan juga di angkatan kedua ya, yang kemarin dikira dananya itu dipakai sama PJJ. Padahal PJJ sama sekali tidak tahu dana juga, saya juga tidak tahu karena dana masuk ke rekening kampus. Karena PJJ itu kan bagian teknis itu ya. Dikira dananya ditabungin, lalu ada bunganya dipakai PJJ. Jadi itu tidak ada ya, karena itu langsung dari kementerian. Itu sampai ada diskusi di grup dan itu mengadu ke Kemenq. Nah, ini kan jadi kacau itu ya. Jadi tolong nanti mahasiswa dalam hal ini bisa berkomunikasi dulu dengan seniornya atau langsung ke saya ya. Nomor saya mungkin bisa dicatat jika ada sesuatu ya, 0811 20 19 774 atas nama Ali ya, ketua jurusan. Silakan kalau ada beberapa hal bisa menghubungi saya atau nanti ada staf kami, ada Mas Sehu, Mas Fikri, Mas Slamet, atau Mas Jaki sebagai sekretaris ya, sekretaris. Mohon diulangi Pak nomornya Pak. Oke, 0811 20 19 774 ya. 20 19 774. Lalu dalam yang terakhir ya, dalam menjalankan aktivitas perkuliahan, tolong instruksi dosen harus dilaksanakan ya di kegiatan sinkronus ataupun asinkronus ya. Yakni ketika dosen atau tutor memberikan tugas-tugas, mahasiswa secepatnya melakukan atau mengerjakan tugas tersebut dan diupload di LMS atau portal akademik. Karena dosen biasanya akan menyeting antara 1 hari sampai 3 hari waktu penyelesaian tugasnya ya. Jadi tolong nanti bisa diselesaikan. Ada juga dosen yang memberikan waktu ada sampai 4 hari atau 5 hari, ada yang 3 hari, ada yang juga yang 1 hari ya. Maka nanti tergantung tugasnya. Biasanya dosen akan menakar ya. Kalau ini mudah biasanya hanya sehari. Kalau agak sulit biasanya sampai 3 hari gitu. Jadi semacam itu penjelasan dari saya. Terima kasih banyak dan saya ucapkan terima kasih banyak Mas Dito, Mas Fakih, Mas Rohman, dan tentunya teman-teman mahasiswa semua. Marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum di kampus Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya, yang tadinya YIN sekarang sudah beralih menjadi Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke Mas Dito. Ya,
Terima kasih Pak Ali sudah menyampaikan informasi yang juga sangat-sangat penting berkaitan dengan proses administratif berkaitan dengan perkuliahan Bapak Ibu teman-teman semua di kampus. Kalau katanya Pak Ali tadi UIN Cyber Nurjati Cirebon begitu ya Bapak Ibu. Saya melanjutkan apa yang menjadi catatan yang dipesankan oleh Pak Ketua PMU dan juga pastinya yang menjadi arahan khusus dari Pak Direktur. Pertama, yang perlu kami informasikan berdasarkan data yang kami terima dari tim PMU BIB Beasiswa Indonesia Bangkit dan berdasarkan data hasil interview kemarin, ada sekitar 1.154 kurang lebih peserta yang diterima di program pendidikan jarak jauh di kampus UIN Syekh Nurjati Cirebon. Nah, tadi Pak Ali juga sudah menyebutkan memang ada beberapa informasi dari peserta yang mengundurkan diri atau juga belum mengkonfirmasi ulang untuk mengikuti perkuliahan. Nanti bagi kita juga akan reminder, mungkin ada yang belum mengkonfirmasi lebih lanjut, nanti akan kita kabarkan supaya mereka juga bisa mengikuti dan menyesuaikan keikutsertaan mereka di program jarak jauh yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa informasi teknis. Informasi teknis ini yang juga nanti akan menjadi bagian dari informasi penting yang juga nantinya harus Bapak Ibu konfirmasikan dan persiapkan lebih lanjut. Pertama, tadi Pak Ali sudah menjelaskan semua yang berkaitan dengan teknis perkuliahan. Mulai dari bagaimana nanti penggunaan LMS-nya, bagaimana nanti teknis melaksanakan tugas, dan lain sebagainya. Nah, kita dari teman-teman tim PMU yang ada di Jakarta ingin mengkonfirmasi kepada semua, kepada Bapak Ibu, ini juga berkaitan dengan apa-apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dari pelaksanaan beasiswa. Nah, sebagaimana yang juga Bapak Ibu tahu, tahun ini program beasiswa yang Bapak Ibu sekarang geluti dan ambil saat ini melalui program PJJ-PAI ada di bawah naungan program LPDP. LPDP ini adalah lembaga yang memang diberikan wewenang secara khusus oleh negara untuk mengelola dana keuangan beasiswa, dan untuk pelaksananya adalah Kementerian Agama. Jadi LPDP ini memberikan wewenang kepada Kementerian Agama untuk mengelola program-program beasiswa bagi mereka yang ada di bawah naungan ataupun keluarga besar Kementerian Agama untuk mendapatkan akses pendidikan sebagaimana visi misi dari program yang dijalankan oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal yang kami jalani hari ini. Nah, terkhusus juga bagi program PJJ-PAI, semuanya juga masuk dalam bagian dari program Beasiswa Indonesia Bangkit, program beasiswa Kementerian Agama yang dalam hal ini bekerja sama dengan LPDP. Nah, tadi Pak Ali juga sudah jelaskan dan juga sudah sebutkan, ini supaya Bapak Ibu dari awal sudah aware bahwasanya program beasiswa kita yang kita jalani adalah program di bawah naungan LPDP. Jadi semua proses keperluan, pencairan anggaran, keperluan administratif itu nanti semuanya akan melalui pintu LPDP. Jadi tidak ada gambaran ataupun istilah tim dari PMU ataupun tim PJJ-PAI itu mengumpulkan uang, menyimpan uang, lalu mentransfer ke rekening Bapak Ibu untuk keperluan living allowance, untuk biaya bulanan kuliah, biaya hidup, dan juga untuk keperluan-keperluan administratif lain. Jadi ini perlu kita sampaikan di awal. Pertama, nanti ya luar biasa ini ya, kita mendengar banyak suara kokokan ayam sepertinya ini, saya tidak tahu dari mana sumbernya. Saya harus mute ya Bapak Ibu ya, ini bila perlu kita harus keluarkan dulu nih. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin sengaja memang kita tidak memute semua supaya nanti diskusinya juga bisa berjalan lancar, tapi mohon juga Bapak Ibu yang hadir untuk juga suaranya di mute sebentar. Kalau memang secara tidak langsung tidak sadar ya berarti nanti tim akan mengeluarkan, secara tidak langsung nanti dia akan sulit lagi masuk begitu ya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Dari sekitar tadi total hampir 1.000 lebih yang mendapatkan beasiswa program ini, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan beberapa komponen beasiswa yang itu nanti juga sudah menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari program beasiswa ini. Di antaranya adalah program SPP. Biaya SPP maksudnya. Biaya SPP ini nanti akan langsung menjadi tanggung jawabnya dari program PJJ-PAI. Jadi sifatnya itu nanti
ketua jurusan itu akan mengajukan bahasanya itu invoicing, memberi seputar SPP yang harus dibayarkan untuk keperluan sekolah ataupun studinya begitu ya. Dan untuk biaya-biaya lain seperti misalkan nanti Bapak Ibu juga ada biaya hidup dan juga mungkin tunjangan-tunjangan lain yang nantinya akan diberikan kepada Bapak Ibu, semuanya dana sudah disediakan oleh LPDP dan uangnya ada di LPDP saat ini. Nanti akan dilakukan adalah Bapak Ibu setiap nanti akan ada proses pencairan, nanti kita masih perlu diskusikan apakah pencairannya dalam 3 bulan atau bagaimana, yang nantinya Bapak Ibu itu akan disiapkan satu akun feeder namanya. Satu akun feeder itu seperti Bapak Ibu seperti mendaftar program beasiswa kemarin. Bapak Ibu seperti mengisi form ataupun juga mengisi aplikasi, karena ini program beasiswa kita dan juga untuk semua program apalagi online itu semuanya sudah mensyaratkan untuk penggunaan teknologi. Jadi Bapak Ibu nanti mohon juga untuk melek teknologi untuk menggunakan semuanya apa-apa aplikasi dengan menggunakan berbasis teknologi maksudnya. Dan nanti Bapak Ibu akan disiapkan satu akun untuk akun feeder pencairan untuk semua keperluan. Itu nanti akan kita koordinasikan secara teknis dengan Bapak Muhammad Ali dan tim, ada Pak Slamet dan lain sebagainya. Dan nanti akan dilakukan adalah Bapak Ibu, ini penting harus saya sampaikan. Tim kita bersama tim Pak Ali yang di Cirebon ini sifatnya verifikator data. Maksudnya verifikator data itu apa? Bagaimana caranya untuk data-data yang kita minta itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan pencairan supaya kita terhindar dari ketentuan yang tidak diinginkan. Misalkan BPK meminta untuk kalau mau ada pencairan A, B, C harus berdasarkan komponen A, B, C dan datanya A, B, C. Dan tolong Bapak Ibu lengkapi sesuai dengan apa yang diminta. Dilengkapi secara detail. Kalau misalkan nama lengkapnya Ahmad, Ahmadnya itu nggak pakai CH, langsung Ahmad, tulis apa adanya sesuai yang ada di KTP. Yang nantinya misalkan juga menyesuaikan nomor rekening, sesuaikan dengan apa yang tertulis di data yang ada di data tersebut. Kalau misalkan data KTP dengan data yang nanti Bapak Ibu tulis di akun feeder, itu akan bermasalah. Dan itu berkontribusi dan juga berdampak pada pencairan-pencairan yang lain. Ini menjadi persoalan yang kita alami di LPDP. Bapak Ibu, karena ini sifatnya kolektif, salah 1-2 orang itu bisa menghambat yang lainnya. Makanya ini kami memohon bantuannya dari Bapak Ibu semua, ketika nanti ada ketentuan pengisian form untuk pencairan, untuk apapun itu yang bersifatnya teknis di feeder penggunaan LPDP dan sifatnya untuk pengiriman bantuan, tolong isi data sesuai dengan data yang ada dan benar adanya. Jangan nyembarangi, jangan sembarangan ngisinya. Asal-asalan aja. Yang penting isinya, yang penting saya ngisi gitu. Ya nggak bisa begitu. Karena itu nanti akan berdampak pada pencairan. Jadi mohon Bapak Ibu diperhatikan hal detail teknis seperti itu. Nah, nanti polanya seperti apa? Nah, tim kita akan terus berkoordinasi dengan Pak Ali yang ada di Cirebon, karena nanti juga tim kita akan dibantu oleh tim pencairan lain. Pak Ali pasti sudah tahu ada Mbak Dina, ada yang lainnya yang nanti juga akan membantu mengurusi pencairan beasiswa yang nantinya sifatnya pencairan itu diurus langsung oleh LPDP. Jadi tugas kampus yang ada di Cirebon dan juga tugas tim yang ada di Kementerian Agama verifikator. Kita memverifikasi data Ibu sudah siap, kalau sudah siap baru kita ajukan. Jadi mohon ini menjadi perhatiannya. Apa-apa saja yang menjadi permintaan, kalau diminta data KTP dan data form isian juga harus dilengkapi. Termasuk nanti Bapak Ibu ketika mengisi feeder akun pencairan. Tolong nanti datanya diisi sesuai dengan data yang lengkap. Nih lagi-lagi saya harus teruskan mengingatkan sekali lagi dan sekali lagi. Karena ini menjadi concern yang juga banyak kita dapati yang juga masih keliru adanya. Dan ini juga penting supaya Bapak Ibu setelah ini nanti mohon untuk dipastikan apa-apa yang memang akan menjadi ketentuan dari beasiswa yang akan Bapak Ibu jalankan. Nah, memang di antara yang juga nanti akan disiapkan adalah berdasarkan data RAB itu nanti di antaranya Bapak Ibu akan juga mendapatkan ya biaya hidup dan juga nanti ada tambahan untuk biaya kalau memang memungkinkan tuh biaya bantuan penelitian skripsi, tapi ini masih menunggu approval dari LPDP. Apakah biaya penelitian skripsi ini masih diterima, masih oke atau tidak, nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, sebagaimana syarat dan juga kewajiban Bapak Ibu untuk juga menjadi bagian dari penerima beasiswa, Bapak Ibu, saya mau konfirmasi, sudah menandatangani surat perjanjian penerima beasiswa? Sudah. Sudah, Pak. Sudah.
Sudah, Pak. Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah. Dan itu kami kirimkan. sudah Pak. Alhamdulillah. Berarti banyak. Pak. Sudah. Oke. Ya, Alhamdulillah, Pak. alhamdulillah. Dokumen itu sudah kami terima, tapi kami cek masih ada sekitar 10% dari data PJJ-PAI yang belum mengumpulkan. Nanti mohon Bapak Ibu yang belum mengumpulkan dokumen perjanjian beasiswa untuk segera mengirimkan dan mengisi datanya. Dan mohon maaf Bapak Ibu, nanti datanya itu dikirim cukup melalui form ataupun juga Google Form yang disediakan secara online. Ya, ini sebagai informasi, kemarin kami menerima ada banyak sekali dokumen masuk ke Kementerian Agama, lebih dari 2.000 dokumen. Ini bayangkan ternyata semuanya mengirim juga langsung ke Jakarta. Tapi kami tidak akan masalah begitu ya, karena memang itu juga nanti akan menjadi hal yang harus ditandatangani oleh Pak Ruhman sebagai Ketua PMU. Karena Bapak Ibu pastinya tahu di dokumen perjanjian beasiswa itu ada ketentuan penandatanganan yang harus ditandatangani oleh Ketua PMU Beasiswa BIB. Karena itu akan menjadi acuan awal Bapak Ibu sebagai dokumen yang akan digunakan untuk syarat pencairan nanti. Syarat pencairan beasiswa. Dan Bapak Ibu yang kemarin sudah mengirimkan dokumen tapi belum pakai materi juga ada. Nah, ini saya ingatkan. Yang merasa mungkin Bapak Ibu ada yang belum mengirimkan dokumen tapi tidak ada materinya, tolong dikirimkan ulang. Materinya boleh menggunakan materi dari online. Materi online ataupun materi dalam materi cetak yang Bapak Ibu print lalu Bapak Ibu langsung scan PDF. Begitu ya. Lalu bagi yang sudah selesai, tolong ketika kirim PDF, jangan kirimnya hanya 1 lembar saja. Ada yang kami terima, ini PDF-nya itu yang dikirimkan hanya bagian terakhir saja. Bagian terakhir yang ada tanda tangan namanya saja, dan juga ada tanda tangan dianya doang. Jadi enggak secara utuh. Yang namanya dokumen perjanjian kerjasama itu ya, berarti kalau memang diminta untuk 1 PDF, harus semuanya menandatangani PDF berdasarkan 1 lembar PDF, misalkan ada 12 halaman ya, berarti semuanya dilengkapi, di print atau mau ke di print, habis itu di scan PDF, lalu dikirimkan melalui form. Mungkin ada yang bertanya, dikirimnya kemana? Bapak Ibu bisa cek di akun pendaftaran BIB Bapak Ibu semua. Akun pendaftaran Beasiswa Indonesia Bangkit, karena di sana sudah diumumkan untuk mengirimkan dokumen itu dikirimkan melalui form yang sudah disediakan dan juga dokumennya itu dilengkapi sesuai dengan yang menjadi ketentuan. Linknya download di mana, semuanya sudah disediakan oleh panitia. Itu penting. Jadi kalau memang di antara Bapak Ibu masih ada yang belum mengisi dokumen tersebut, mohon untuk cek sekali lagi akun pendaftaran yang Bapak Ibu gunakan untuk mendaftar program Beasiswa Indonesia Bangkit. Lalu di sana nanti ada keterangan isi formnya di mana, terus downloadnya bagaimana. Lalu setelah itu Bapak Ibu isi dengan nama lengkap dan juga ditandatangani bermaterai. Lalu habis itu di PDF lalu dikirim kepada Google Form yang disediakan. Karena ini kami cek masih ada sekitar 10% ya, kurang lebih hampir 100 orang dari 1.100-an orang ini. Jadi memang ini masih banyak yang belum. Saya tidak perlu sebutkan siapa-siapa yang belum, nanti hanya sekedar mereminder. Nanti mohon dibantu teman-teman yang memang ada temannya ataupun juga siapapun yang mungkin merasa belum mengisi form perjanjian kerjasama dengan perjanjian beasiswa itu harap diisi. Karena itu akan menjadi acuan untuk pendaftaran pengurusan beasiswa Indonesia Bangkit. Sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, bahwasanya program PJJ-PAI tahun ini tuh masuk dalam skema LPDP. Kalau sudah masuk dalam skema LPDP, ketentuan perjanjiannya juga harus mengikuti standar LPDP. Walaupun memang pelaksanaannya masih pola-pola Kementerian Agama, masih agak sedikit santai, masih agak sedikit longgar, tapi pelan-pelan semuanya disesuaikan dengan apa yang menjadi standar LPDP. Nah, termasuk juga tadi yang sudah diinformasikan Pak Ali. Ini mohon maaf, saya juga harus ingatkan, LPDP pada minggu lalu saat meeting dengan tim internal beasiswa kita mempertanyakan bagaimana urgensi dan bisa memastikan peserta online itu benar-benar bisa mengikuti perkuliahan. Wah, itu penting nih. Pasti juga akan langsung jadi pertanyaan, salah satunya program PJJ PAI.
Dan pastinya PJJPI akan terus dipastikan ini benar nggak nih mahasiswanya benar-benar mengikuti kuliah. Nah, ini yang juga mohon tolong jadi perhatian Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu sudah menyatakan komitmen mengikuti program beasiswa ini melalui skema program jarak jauh, pendidikan jarak jauh PAI dari Syekh Nurjati Cirebon melalui program beasiswa Indonesia Bangkit, mohon juga mengikuti ketentuan yang ada dan sudah disiapkan oleh kampus. Kampus sudah menyiapkan LMS ataupun juga pola pembelajaran yang disediakan dan silakan ikuti. Kalau memang nanti kampus juga sudah menginformasikan dan menginstruksikan semua wajib mengerjakan tugas dengan ketentuan A, B, C, D dan juga itu tolong diperhatikan. Jangan sampai nanti mengikuti program lalu hanya sekedar absen saja, tidak mengikuti mengerjakan tugas, apalagi nauzubillah sampai tidak sampai mengikuti program ini sampai dengan selesai. Nah, ini juga kami informasikan karena memang di kontrak bawahnya itu di kontrak yang sudah disepakati oleh tim internal BIB, saya sudah informasikan kepada Bapak Ibu melalui akun yang sudah kita kirimkan. Bahwa Bapak Ibu yang juga ingin mengundurkan diri pun masih diperbolehkan, asalkan juga dengan alasan yang jelas. Karena kita juga tidak mau nanti malah di tengah-tengah malah menjadi penghambat untuk program-program yang lain seperti pencairan dan lain sebagainya. Karena tadi saya bilang, program ini adalah program kolektif. Yang ketika kita hendak melakukan pencairan anggaran, itu sifatnya semua data harus lengkap. Misalkan kita mau melakukan pencairan anggaran untuk program tahun ini. Kalau sekiranya ada beberapa yang belum lengkap datanya, ya otomatis yang lain juga akan bisa terhambat. Jadi mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semua untuk hal teknis yang juga penting ini, begitu ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, saya sebenarnya juga ingin sekali menjelaskan terkait dengan pedoman. Nah, pedoman bagi penerima beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, saya akan mohon bantuan kepada Mbak Admin, ada Mbak Silmi, ada Mbak Windy, dan Mas Adi, untuk mengirimkan link di mana bisa mendapatkan pedoman beasiswa. Nah, pedoman ini nanti coba dikirimkan melalui chat box nih, Mbak Silmi, Mbak Windy, Mas Adi, kepada Bapak Ibu semua, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu, teman-teman cek chat box-nya di Zoom ini, di mana link nanti Bapak Ibu bisa mendapati pedoman penerima beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, kalau tadi bahasanya Pak Ali itu ada pedoman khusus untuk penerima PJJPAI, tapi kita juga pedoman itu juga bisa kita informasikan melalui chat box. Tapi ya mohon maaf, itu semuanya sudah ada di email, mohon maaf di website. Jadi Bapak Ibu mohon pastikan data itu bisa dicek di website. Websitenya ada di website Beasiswa Indonesia Bangkit yang baru saja dikirimkan oleh Mbak Windy dan Mbak Silmi dan teman-teman admin yang lain. Begitu ya. Intinya kami ingin informasikan kepada Bapak Ibu semua, pedoman yang ada dan yang dikirimkan melalui chatbox itu Bapak Ibu nanti bisa download yang juga pedoman untuk dalam negeri. Bukan pedoman luar negeri. Kalau pedoman luar negeri berarti untuk mereka yang akan melanjutkan studinya di luar negeri. Tapi untuk yang program dalam negeri, silakan Bapak Ibu nanti untuk download dan juga untuk baca PDF-nya. Intinya itu yang menjadikan acuan kita untuk pengurusan pencairan dan juga untuk pengurusan teknis beasiswa dan lainnya. Dan setelah ini sebagai penutup pengantar yang mungkin nanti kita akan bisa lanjutkan dengan diskusi adalah Bapak Ibu semua, segala yang nanti berkaitan dengan perkuliahan dan juga teknis aktivitas Bapak Ibu berkuliah itu semuanya nanti ada di wilayah teman-teman PJJ PAI Cirebon. Dari kampus Syekh Nurjati dengan Bapak Muhammad Ali sebagai komandonya. Tadi Pak Ali sudah menjelaskan berkali-kali beliau kajur yang juga menjadi penanggung jawab dari kampus. Beliau dibantu oleh beberapa tim yang juga menemani untuk proses administratif lainnya. Adapun untuk semua yang berkaitan dengan keperluan pencairan anggaran itu nantinya semua ada di wilayah LPDP dengan data yang akan kita kirim dari PJJPAI yang juga data dari Kemenak. Nanti Pak Ali akan laporan, ini anak nih nggak pernah kuliah nih, itu bisa jadi catatan Bapak Ibu. Bapak Ibu jarang hadir berkuliah, nggak pernah ngisi kerjaan tugas, tapi ketika mau pencairan paling semangat, minta dicairkan segera mungkin, itu juga akan jadi masalah. Ya, maksudnya kita berikhtiar, kita sama-sama mengerjakan yang hak juga, dan juga mengerjakan kewajiban juga dan mendapatkan haknya juga, itu juga menjadi salah satu akan jadi ketentuan bersama.
Jadi itu yang juga menjadi catatan, dan pastinya sebagai penutup mohon tadi yang juga sudah disampaikan Pak Ali, Bapak Ibu, kalau ada apapun persoalannya, permasalahan teknis A, B, C, D, masalah perkuliahan, masalah administratif, masalah pencairan, silakan koordinasikan melalui tim internal kita dulu, melalui tim yang sudah disediakan oleh Kementerian Agama dan juga tim dari kampus Syekh Nurjati Cirebon. Jangan, mohon maaf, bukannya kami melarang dikit-dikit update ini, update itu dan lain sebagainya. Bukan berarti kami anti kritik. Ini takutnya nanti ada mispersepsi di kalangan internal ataupun di kalangan eksternal. Bagaimanapun kita sedang berikhtiar menjaga nama baik marwah Kementerian Agama untuk juga sama-sama kita belajar mendapatkan akses yang bisa kita dapatkan melalui Kementerian Agama lewat program yang juga menjadi kerjasama antara LPDP dan Kementerian Agama. Jadi jangan sampai nanti apa-apa bermasalah sampaikan di sosial media. Ya, bukan berarti kita tidak siap untuk dikritik, tidak. Kita dengan sangat senang hati, tapi apapun itu anggaplah kita ini sebagai keluarga. Kalau sudah kaitannya dengan keluarga, ya memang kita ini keluarga. Ya sampaikan, diskusikan dengan baik-baik di internal keluarga dulu. Sampaikan semuanya dengan baik-baik. Selama semuanya bisa diselesaikan dengan cara yang baik, ya insya Allah kita akan selesaikan dengan cara yang paling maslahat untuk kita semua. Itu Bapak Ibu sebagai pengantar yang ingin saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke teknis tanya jawab. Tapi saya tahu teknis tanya jawab ini nggak mungkin benar kalau sekiranya semuanya kita kasihkan berbicara. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya, tolong silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, nanti kita akan respon satu persatu bersama Pak Ali dan juga tim. Terima kasih. Saya Dito Alif Pratama dari tim PMU Beasiswa Indonesia Bangkit. Sementara undur diri, nanti kita lanjut ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada MC kita nih, Kak Silmi. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin reminder ya Pak, Bapak Ibu terkait surat perjanjian. Biasanya masih ada yang salah. Surat perjanjian itu 2 rangkap. Bapak Ibu harus tanda tangan di 2 surat perjanjian tersebut. Lalu materainya salah satu di satu materai di tanda tangan Bapak Ibu, yang keduanya materainya di kolom untuk Pak Ruhman, begitu. Sudah cukup jelas mungkin? Sudah jelas. Saya akan bacakan pertanyaan. Coba dijelaskan lagi Bu, yang barusan kayaknya kurang jelas Bu. Ngasih materinya harus 2, gimana maksudnya? Jadi untuk surat perjanjian itu kan kesepakatan antara 2 pihak. Bapak Ibu mohon maaf, untuk surat perjanjian materainya hanya 1 di tanda tangan Bapak Ibu gitu. Nih, saya ada contohnya. Iya jelas Bu, udah alhamdulillah, udah Bapak Ibu sangat jelas. Terima kasih. Alhamdulillah, jelas sekali. Jadi 1 ya, 2 ya. Untuk memastikan, ini kan tadi banyak yang bertanya. Tadi Mbak Simi sudah tegaskan, materainya itu gunakan 1. Bapak Ibu nanti gunakan 1 materai yang Bapak Ibu tanda tangani di atas nama Bapak Ibu dengan bubukan materai tersebut. Nah, itu digunakan untuk keperluan 1 materai, lalu semuanya itu di scan PDF dari halaman pertama sampai halaman terakhir. Jadi jangan yang di scan, jangan yang ada materainya doang. Yang di scan semuanya Bapak Ibu. Dari mulai draft halaman pertama perjanjian sampai halaman terakhir perjanjian ada tanda materai, baru nanti di scan, di PDF kan, lalu dikirim ke kita. Itu. Jadi ini yang banyak salah kaprah nih. Ya, begitu kira-kira. Kalau mau upload lagi nanti ya silakan cek, nanti akan informasi lebih lanjut oleh tim IT kita. Silakan kasih link untuk sesi tanya jawab. Berarti untuk yang di-upload itu cuma 1 rangkap ya, Pak ya?
Saya bacakan pertanyaannya ya. Mohon izin bertanya, Bapak, adakah rekap kelas yang resmi dari pihak kampus agar tidak simpang siur untuk data mahasiswa per kelasnya? Terima kasih. Oke, ini nanti ya dijawab Pak Ali. Mungkin Pak Ali bisa respon, Pak Ali. Ntar jadwal kelas. Gimana tadi? Gimana pertanyaannya, Mbak? Adakah rekap kelas yang resmi dari pihak kampus agar tidak simpang siur untuk data mahasiswa per kelasnya? Oke, untuk rekap kelas ketika Bapak Ibu sekalian, teman-teman mahasiswa sekalian masuk di di kelas itu bisa mengklik ya di situ, sehingga nama-nama teman-teman semua akan ketahuan, gitu ya. Akan ketahuan kelas ini jumlahnya ada berapa orang. Nanti kalau untuk masalah rekap, yang terpenting di sini bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa menggunakan LMS atau portal akademik semua, karena semua informasi ada di situ ya, ada di situ, baik itu rekap ataupun nilai ataupun tugas-tugas Bapak Ibu sekalian, instruksi dosen dan lain sebagainya, ada semua di situ ya. Jadi ada 2 fitur di situ. Kalau tinggal sub-subnya saja ya, fitur-fitur sub-fiturnya nanti teman-teman semua dipelajari ya. Jadi rekap data mahasiswa ada di situ semua ya. Jadi angkatan pertama, angkatan kedua, angkatan ketiga itu kalau untuk rekap secara keseluruhan adanya di admin, tapi kalau jumlah mahasiswa nanti dan nama-namanya ada semua di portal akademik ya. Dan nomor telepon dan lain sebagainya itu juga ada di situ. Saya berharap nanti teman-teman semua bikin grup ya, grup kelas tersendiri ya, grup kelas tersendiri, atau nanti kami akan fasilitasi. Biasanya kami akan fasilitasi, tapi ada mahasiswa yang lebih kreatif, dia langsung bikin grupnya. Kalau sudah membuat membuka portal akademik ataupun LMS-nya ya. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana menggunakan LMS, karena di PJJ ini yang utama adalah Bapak Ibu sekalian bagaimana bisa melek teknologi ya, melek digital, karena semua informasi adanya di situ. Semua tugas-tugas ada di situ. Jika Bapak Ibu sekalian tidak mau belajar menggunakan LMS atau portal akademik, maka ya akan ketinggalan ya. Dan jangan lupa akunnya. Akun boleh dirubah, nanti passwordnya boleh dirubah, tapi yang mudah. Sehingga nanti kalau mudah diingat, itu tidak akan lupa sampai semester 8 atau sampai selesai ya. Karena seringkali kejadiannya mahasiswa lupa akun, gitu ya. Lupa akun mereka, lupa password mereka, maka nanti kalau lupa akun, bisa menghubungi Mas Sehu ya, ada Mas Sehu, nanti bisa menghubungi dia kalau lupa akun, karena berkaitan dengan akun dosen atau mahasiswa nanti yang akan bertanggung jawab adalah Mas Sehu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di LMS di portal akademik. Silakan. Ada lagi? Saya bacakan pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Pak, izin untuk meminta surat aktif dan surat keterangan diterima BIP bagaimana ya? Ya, saya akan respon ya. Surat keterangan itu akan dikirimkan setelah Bapak Ibu melengkapi semua surat perjanjian ataupun kontrak perjanjian beasiswa yang Bapak Ibu tadi yang sudah saya maksudkan. Selain tentunya setelah nantinya semuanya lengkap, nanti teman-teman akan menyiapkan jenis surat keputusan dari Dirjen. Dan itu juga nanti akan berlaku untuk semua penerima beasiswa. Kenapa kita tidak bisa keluarkan sekarang? Karena itu belum mengikat secara tidak langsung dan juga ditakutkan akan ada pengunduran lain sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu untuk surat keputusan resmi
SK resmi yang juga berkaitan dengan penerima beasiswa Indonesia Bangkit untuk jalur PJJ/PAI akan dikeluarkan setelah Bapak Ibu menandatangani surat pernyataan dan perjanjian beasiswa. Nanti juga kalau sudah itu keluar, Pak Dirjen akan tanda tangan untuk menyatakan bahwasanya Bapak Ibu adalah sebagai awardee. Lalu juga nanti Pak Ali dan tim yang di PJJ juga bisa mengeluarkan surat keterangan aktif mahasiswa dan lain sebagainya. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, mengenai rincian dana atau benefit yang didapat dari beasiswa Indonesia Bangkit, ini bisa dilihat atau dikaji di mana, Pak? Ya, data yang akan saya sampaikan ini berdasarkan dari RAB dari program PJJ PAI tahun 2023. Pertama, selain nanti Bapak Ibu akan mendapatkan biaya perkuliahan, kalau biaya perkuliahan ini tidak diberikan langsung kepada Bapak Ibu, tapi lebih kepada nanti kampus secara kolektif akan mengajukan kepada tim BIB LPDP. Itu yang akan disampaikan. Tapi untuk awardee, berdasarkan data RAB yang kami terima itu nanti ada biaya hidup, nanti akan diberikan informasi lebih lanjut seputar nominal biaya hidupnya, dan juga nanti ada tunjangan buku. Tunjangan buku juga masuk ke dalam RAB yang kami siapkan. Yang terakhir itu nanti juga ada bantuan penelitian skripsi. Nah, nanti skema teknis pencairannya akan diinformasikan lebih lanjut di feeder. Apakah nanti melalui mahasiswa atau nanti dengan pola yang lainnya. Tapi yang pasti kami sudah informasikan 3 komponen itu yang nantinya akan diterima oleh mahasiswa dalam bentuk yang juga nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Ya. Untuk masalah rekening harus mandiri ya? Oke, ini juga berkaitan dengan rekening. Nah, ini banyak yang bertanya nih, karena beberapa juga masih ada yang kurang detail dalam artian tahun ini program beasiswa Indonesia Bangkit LPDP itu bekerja samanya dengan Bank Mandiri. Jadi semua ketentuan pencairan itu akan menggunakan rekening Mandiri, Bapak Ibu. Bisa nggak pakai BRI? Ya, saya sudah katakan semuanya menggunakan Bank Mandiri bekerja sama karena ini menjadi bagian dari kerjasama BIB LPDP dengan Bank Mandiri di tahun ini. Jadi Bapak Ibu yang saat ini memang belum punya Bank Mandiri, ya kami juga sarankan baiknya segera menyiapkan Bank Mandirinya karena nanti keperluan feeder dan juga keperluan pencairan semuanya akan menggunakan Bank Mandiri. Begitu ya, bukan bank-bank yang lain. Boleh nggak pakai bank suaminya? Saya nggak punya Bank Mandiri ya. Yang mau dapat beasiswa ibu atau suaminya, gitu ya. Nah, apa boleh nggak menggunakan bank istri saya? Nah, yang menggunakan yang bisa menggunakan yang mendapatkan beasiswa itu berdasarkan siapa yang akan mendapatkan beasiswa. Jadi kalau misalkan yang akan dapatkan beasiswa adalah misalkan di sini saya sebutkan Bapak Asep Ismail Budiana. Bapak Asep Ismail Budiana nggak boleh pinjam rekening omnya, rekening adiknya, rekening kakeknya, siapapun. Ya harus terima rekening yang bersangkutan. Begitu ya. Terima kasih. Pak, tanya. Oke, kalau ini saya informasikan dulu. Kalau memang yang sudah terlanjur untuk mengupload informasi bank ini dan itu, sementara itu nggak akan ada masalah karena nanti pencairan itu akan menggunakan feeder. Nanti akan dikirimkan feedernya. Begitu. Berarti upload. Bapak Ibu tidak bisa menggunakan selain Bank Mandiri, titik. Saya sudah sampaikan ya. Jadi kalau bisa pakai BSI dan nggak bisa, titik. Udah itu udah otomatis karena itu kerjasama PDP dengan BIB. Masa harus sampaikan berkali-kali. Begitu ya? Ya maksudnya Pak yang sudah terlanjur, artinya kan mau buat Bank Mandiri nih, buat rekening Mandiri. Masih ditunggu ya Pak ya? Masih ini. Ya, masih ditunggu karena memang feedernya belum dikirimkan Bapak. Oh iya siap Pak. Nah, sekarang jadi gini, kita kan semuanya sekarang masih proses administratif. Prosesnya administratif, dokumen Bapak Ibu lengkap dulu. Kita nggak akan berangkat mengurus pencairan kalau sekiranya dokumen resmi Bapak Ibu belum kami terima. Bapak Ibu belum misalkan masih ada yang belum menandatangani surat perjanjian beasiswa, surat pernyataan siap mengikuti perkuliahan, itu belum kami terima. Kalau itu sudah keterima semua, baru nanti tim akan menyiapkan feeder, lalu seperti halnya tadi kita menginformasikan menyiapkan SK, ya begitu. Oke, Kementerian Agama tidak menyiapkan Bank Mandiri untuk Bapak Ibu semua. Bapak Ibu membuat sendiri begitu ya. Masa semuanya harus disiapkan Kemenak Bapak Ibu? Bapak izin tanya. Bapak izin tanya. Silakan, Mbak Basri.
Saya bacakan pertanyaan di kolom komentar dulu ya. Untuk surat perjanjian yang hanya mengirim scanan yang belakangnya saja, berarti dikirim ulang secara full dokumen dan dikirim ulang. Ya, betul Mbak Silvi. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah terlanjur mengirimkan surat perjanjian beasiswa yang belum full ataupun belum lengkap dokumennya, bisa mengirimkan ulang nanti melalui form yang sudah disiapkan ataupun nanti bisa konfirmasi melalui email sekretariat. Tidak perlu mengirimkan melalui pos ataupun melalui paket ke Jakarta. Begitu. Assalamualaikum Pak, izin tanya. Kalau saya ini di daerah kepulauan, apalagi membuat rekening mandiri ini sangat jauh sekali jaraknya itu. Itu bagaimana? Terima kasih. Ya, nanti coba Bapak Ibu email ke email sekretariat resmi. Kita akan coba konfirmasikan pada komite akademik. Beberapa waktu lalu ada case. Ini tadi tapi tidak berlaku untuk semua wilayah Indonesia. Untuk case teman-teman kita di Aceh. Teman-teman di Aceh itu tidak punya bank lain selain yang aktif itu adalah bank tertentu, Bank Aceh, Bank BSI dan beberapa bank khusus begitu ya. Dan itu diperbolehkan, tapi ada reasoningnya. Begitu ya, tapi untuk semuanya ini kita informasikan karena memang berdasarkan kerjasama LPDP dan juga Beasiswa Indonesia Bangkit Kementerian Agama, semua proses pencairan menggunakan bank mandiri, gitu Bapak Ibu. Jadi tolong prioritaskan bank mandiri dulu, begitu. Oke, tadi yang bertanya nama di rekening berbeda dengan nama di KTP. Kalau bisa diusahakan perbaikan ke banknya ya Ibu. Pak Duto boleh bertanya langsung. Satu contoh yang nantinya akan kita memperlambat di proses pencairan. Seperti yang tadi disebutkan Mbak Silmi. Nama di KTP-nya A, tapi ternyata nama di bank rekeningnya ada A, B, C. Nah, tambah itu pasti akan juga jadi bermasalah. Itu yang akan menjadi pengiriman transaksi transfernya lama. Jadi mohon pengertian Bapak Ibu juga sampai ke sana. Halo, Bapak. Ya, silakan Mbak Silmi lanjut bacakan pertanyaan. Bapak Ibu yang ada bertanya silakan bertanya Pak melalui chat box ya supaya kita lebih mudah mengidentifikasinya. Iya Pak. Halo Pak. Apa izin bertanya Pak? Bapak boleh bertanya di kolom chat. Di chat, pertanyaannya di chat. Sudah ketik pertanyaan di chat tapi belum terbaca Bu. Mohon maaf, untuk pencairan anggaran kira-kira per semester atau setelah UTS atau per bulan? Ya, nanti akan diinformasikan lebih lanjut seputar waktu pencairan karena kita masih menunggu bidder yang akan dikirimkan oleh LPDP. Ya, jadi bertanya cara di nomor rekening ya Bapak Ibu bisa datang ke bank yang akan dituju karena kami bukan bank gitu, jadi kami juga tidak selalu mengerti untuk bagaimana cara memperbaiki nomor rekening atau nama yang salah di rekening. Kalau NPWP bisa nggak pakai NPWP suami, ini saya baca juga. NPWP-nya yang mau dapat beasiswanya suami ibu atau ibu gitu. Jadi itu aja saya perlu jelaskan. Jadi ketika nanti yang akan dapat beasiswanya adalah kita, ya berarti semuanya harus berdasarkan nama kita. Untuk living cost apakah terhitung 4 bulan atau 6 bulan Pak? Living cost itu masalah pencairan juga nanti akan disampaikan, tapi Bapak Ibu akan mendapatkan living cost itu sifatnya bulanan. 1 bulan sekian juta gitu. Tapi saya nanti harus sampaikan dan pastikan soal berapa kali skemanya. Kalau LPDP menggunakan skema 3 bulan sekali. Kalau LPDP ya, LPDP menggunakan skema 3 bulan sekali. Nanti kita akan pastikan apakah menggunakan 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu dari sekarang mohon juga dipahami. Format LPDP ya mereka menggunakan 3 bulan sekali. 3 bulan sekali baru akan mencairkan lagi itu setelah mereka cek status anak itu benar-benar belajar atau enggak. Misalkan ini udah dicairkan 3 bulan, setelah itu anak itu kabur, nggak kuliah, nggak kemana, kita dapat laporan dari Pak Ali, oh anaknya ternyata mahasiswanya ternyata nggak pernah masuk nih Pak, ya berarti bisa di cancel itu, akan di hold beasiswanya. Jadi itu ya maksudnya kenapa pencairannya nggak dilakukan setiap bulan sekali. Silakan Mbak Selmi.
Ini sedikit mau menginformasikan Pak, kalau kesulitan membuat rekening mandiri bisa membuatnya secara online. Nanti bisa di-searching aja cara buka rekening digital mandiri. Cara mengirim ulang nomor rekening yang sudah dikirim bagaimana Bapak Dito? Mengirim ulang. Iya yang Oh ya. sudah mengirim. Ya, tadi saya sudah sampaikan Bapak Ibu, semua proses untuk pencairan anggaran itu nanti akan melalui satu platform feeder LPDP. Itu sedang disiapkan oleh LPDP untuk semua penerima beasiswa begini. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, misalkan kemarin sudah terlanjur kirim informasinya ke Pak Ali atau ke tim ini, tim itu nggak usah takut dulu sekarang. Karena acuannya nanti akan menggunakan acuan akhir feeder, karena memang ini ada perubahan skema. LPDP sedang menyiapkan pola baru pencairan menggunakan skema feeder LPDP. Jadi tenang saja. Jadi ya sekarang ini yang Bapak Ibu perlu lakukan itu dua hal yang pasti. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu pastikan surat perjanjian beasiswa Bapak Ibu sudah terkirim secara online. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang belum punya Bank Mandiri silakan siapkan Bank Mandiri. Nah, gitu. Wah, ini langsung belum kuliah sudah tanya ini cair pertamanya kapan ya? Wah, ini saya juga luar biasa ya, luar biasa bersemangat. Belajarnya belum udah nanya cairnya kapan nih. Ya gitu. Nanti akan diinformasikan. Intinya semua kita melengkapi berkasnya satu-satu Bapak Ibu. Karena memang nggak akan mudah untuk urusan pencairan anggaran. Apalagi ini, mohon maaf, ini miliaran Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu sudah sangat paham ya, dana yang harus dikeluarkan miliaran itu memang harus mengikuti ketentuan. Kalau sekiranya asal cair-cair saja, bisa jadi nanti malah bisa berdampak buruk buat kita dan akan ada atensi dari BPK lebih lanjut. Pak Dito, apakah ada sanksi tegas untuk seseorang mahasiswa yang mengemban amanah tapi melalaikan amanahnya tersebut seperti mengikuti perkuliahan seenaknya saja? Oke, saya respon. Maksudnya begini, soal nanti kalau ada mahasiswa yang katakan dalam tanda kutip lalai terhadap amanah, maksudnya itu waktunya kuliah nanti nggak kuliah gitu. Itu nanti semuanya kita akan dapat update dari Pak Ali. Bapak Ibu kan nanti kuliah itu ada absennya. Nanti di kuliah itu juga ada tugas nilai tugasnya. Nah kalau nanti kita lihat, oh ini anaknya nggak pernah, ini mahasiswa nggak pernah masuk nih, mahasiswa nggak pernah ini, tapi giliran pencairan paling pertama absen. Nah ini bahaya. Nanti itu akan jadi catatan. Makanya LPDP punya skema pencairan itu sifatnya 3 bulan sekali. Nah kenapa 3 bulan sekali? Setelah 3 bulan itu ada skema laporan pembelajaran. Begitu. Pak Dito, tidak ada sanksi tegas dari pihak kampus langsung, soalnya kan supaya tidak terfokus terhadap beasiswa, tapi kita pengen terfokus terhadap arahan pemerintahan dari Pak Ali dan internal soal sanksi-sanksi terhadap mereka yang tidak ke kampus ataupun tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan oleh kampus. Yang penting di LPDP kita juga sudah punya kontrak. Kalau teman-teman melanggar ketentuan itu juga ada ketentuan yang ada di kontrak. Silakan dibaca di kontrak belajar dan kontrak beasiswa. Itu bukan menakuti. Bertanya Pak, waktu daftar Bapak sudah selesai bertanyanya? Ya, sudah. Izin bertanya Pak, kemarin waktu daftar sampai lulus saya memakai KTP dan kakak yang belum diperbarui karena kesalahan tahun lahir. Nah sekarang sudah keluar kakak dan KTP yang benar sesuai dengan ijazah, itu bagaimana Pak? Ya, sementara tidak ada masalah. Nanti Bapak Ibu yang kemarin sudah ada merasa ada kendala ketika pendaftaran menggunakan data yang tidak sesuai, nanti Bapak Ibu akan update-nya itu di feeder. Pokoknya selama feeder belum kita keluarkan, Bapak Ibu masih aman. Begitu. Nanti kita akan sinkronisasinya data feeder dengan data pendaftaran. Tapi kalau memang ada perubahan-perubahan, karena memang ada ketentuan nanti akan kita informasikan. Ini ada LPJ-nya ya Pak? Apakah untuk pencairan akan menunggu kelengkapan berkas seluruh mahasiswa? Mana sih? Nggak ada. Mas, beberapa tadi kami sudah informasikan. Memang Bapak Ibu sementara ini semuanya itu ikuti apa yang menjadi ketentuan dari tim PJJ-PAI, dan juga nanti informasi-informasi berkala yang akan disampaikan melalui email ataupun juga melalui akun pendaftaran. Tetapi kalau tadi bahasanya itu Pak Ali
menginformasikan ada grup WhatsApp, ada grup Telegram, semuanya ikuti saja ketentuan yang ada di informasi tersebut. Jadi apapun itu nanti akan menjadi ketentuan teknisnya yang juga pasti akan kita sampaikan terus melalui akun-akun pendaftaran ataupun juga email, atau juga nanti kalau memang sudah ada grup WhatsApp dan Telegram, kita akan sampaikan melalui WhatsApp tersebut. Begitu. Wah, ini saya suka sekali ada komentar. Fokus kuliah saja Bapak Ibu. Masalah pencairan itu bonus. Wah, alhamdulillah kalau nggak udah dikirim bonusnya dari Bapak Ibu, ya malah kita senang nih nggak ngurusin administratif pencairan. Terima kasih Bapak Ibu. Hanya cukup pagi hari ya. Ya, kayaknya begini, Mbak Asin, kita tidak perlu lanjutkan ke sesi pertanyaan yang lain. Saya ingin hanya memastikan begini Bapak Ibu. Intinya, mohon Bapak Ibu sekarang fokus di 2 komponen dulu. Pertama, Bapak Ibu selesaikan dulu apa yang menjadi tugas untuk mengirimkan surat perjanjian dan kontrak beasiswa. Itu yang paling pertama, penting. Karena kalau nggak ada itu, kita nggak bisa melangkah. Bapak Ibu, kenapa itu ada? Untuk memastikan komitmen Bapak Ibu. Komitmen serius nggak nih? Mau melanjutkan kuliah gitu? Atau hanya sekedar yang penting asal-asal datang aja? Nah, silakan selesaikan dulu kontrak komitmen perjanjian beasiswanya. Nah, yang kedua, yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu nanti yang belum punya rekening Bank Mandiri, tolong siapkan rekening mandirinya dari sekarang. Kalau memang belum punya rekening mandiri, ya berat, atau mungkin ada kesalahan teknis atau bagaimanapun itu, silakan konsultasikan kepada Bank Mandiri terdekat. Bapak Ibu nggak bisa tanya semuanya ke kita, karena kita juga kan bukan semua yang mengetahui segala sesuatunya. Tapi pada intinya, kalau misalkan tadi ada ketentuan, wah nama saya di KTP dengan di Bank Mandiri gimana? Nah itu Bapak Ibu bisa cari tahu pada orang yang lebih pasti semua data itu harus sesuai. Nama di KTP dan juga nama yang ada di rekening bank itu harus sesuai. Karena nanti nggak mungkin Bapak Ibu mendapatkan uang, sedangkan itu beda. Dan juga tadi saya sudah sampaikan, nggak bisa pakai nama yang tidak sesuai dengan nama pendaftar ataupun penerima beasiswa. Maksudnya apa? Bapak Ibu mau mau berkuliah dengan mendapatkan pencairan ABCD, tetapi nanti pencairannya menggunakan nama orang lain ataupun juga keluarganya, itu nggak bisa. Semuanya sesuai dengan apa yang menjadi keterangan dan juga apa yang menjadi catatan yang sudah diminta oleh tim Beasiswa Indonesia Bangkit dan juga apa yang menjadi ketentuan dari PJJPAI. Dan yang pastinya semua ketentuan teknis pembelajaran silakan ikuti arahan yang disampaikan oleh Pak Ali dan tim dari Cirebon. Kami akan pasrahkan semuanya ke Pak Ali. Misalnya kami dapat informasi ini anak ini, mahasiswa ini nggak pernah masuk kuliah nih, ya berarti itu akan menjadi catatan. Bisa jadi akan menjadi sesuatu yang bisa kita tahan untuk selanjutnya. Demikian, sepertinya itu dulu Bapak Ibu yang bisa kita diskusikan pada pagi menjelang siang hari ini. Saya tahu nih banyak sekali Bapak Ibu peserta PJJPAI yang sudah akan lanjut untuk melaksanakan sholat Jumat, ada yang menjadi khotib Jumat, ada yang ini dan itu, dan pastinya kami bersyukur kepada Allah, Bapak Ibu sekarang sudah menjadi bagian dari keluarga besar penerima beasiswa Indonesia Bangkit, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui program PJJPAI, dan semoga saya berharap proses perkuliahannya lancar. Dan juga doakan kami semoga juga proses pencairan beasiswa untuk Bapak Ibu juga nanti semuanya lancar, dan juga proses apapun yang sifatnya administratif berjalan dan sesuai dengan doa Allah. Sementara bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Mbak host yang tadi saya lihat di chat ini banyak yang godaan, cantik banget. Ini silakan selanjutnya saya serahkan kepada Mbak Nisi. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Bapak Ibu. Ya Ibu. Mau reminder Pak untuk surat janjian
dikirim ulang ya Pak, berupa soft copy. Jangan hard copy, jangan mengirimkan hard copy ke Kementerian Agama, karena yang kita perlukan di soft copy. Bagi yang belum ya Bapak Ibu.